Oke, halo semuanya. Ya, balik lagi di program Share Your Experience bareng Stemian. Nah, pada episode kali ini nih kita udah kedatangan Kak Ando. Boleh? Halo Kak Ando. Halo teman-teman. Halo Apa Valen, kabar? halo Adit. Baik. Oke. Nah, sebelum lanjut nih kita kenalan dulu kali ya, Len. Sebelum biar penonton juga pada tahu, biar Kak Ando juga tahu. Nah, kenalin, aku Adit dari Software Engineering 2019 dan partner aku. Aku Valen dari Software Engineering 2020. Nah, kita berdua nih bakal nemenin penonton semua dan Kak Ando buat ngobrol-ngobrol bareng dan sharing pengalamannya Kak Ando sebagai seorang STEMian. Nah, pertama Kak Ando boleh kenalan dulu nih, kenalan simpel aja, nama, asal daerah, sama prodinya boleh. Oke. Nama aku Fernando Nathanael, biasa dipanggil Ando, tapi bukan sendal ya teman-teman, jadi emang Ando aja. Jurusannya Renewable Energy Engineering dari angkatan 2018. Kalau asal daerahnya meskipun matanya sipit, tapi tetap orang asli Jakarta. Yeah. Orang asli Jakarta nih ya guys. Jadi Kak Ando ini adalah mahasiswa Renewable Energy Engineering angkatan 2018. Nah, tadi kan udah bilang nih jurusannya REE gitu. Kalau Ando milih jurusan Renewable Energy Engineering dan milih kampusnya Prasmul gitu. Bisa diceritain dulu. Oke, mungkin ini agak panjang tapi aku coba singkat ya. Pertama kali kenapa milih Prasmul itu gara-gara bisa dibilang terpaksa. Ya, terpaksa gimana? Jadi dulu tuh sebenarnya aku tuh pengennya ke Jerman. Waktu itu benar-benar udah ngefans banget pengen ke Jerman, udah siap, udah les bahasa, udah tinggal jalan lah. Tapi di tengah-tengah itu ada masalah keluarga, masalah finansial juga, jadi terpaksa diundur gitu ya. Jadi nggak bisa ke Jerman dulu. Nah waktu itu tuh pilihannya kayak mau kuliah di mana nih sekarang gitu ya, karena kan niatnya tuh mau di Jerman. Terus tiba-tiba Prasmul ini kebetulan datang ke sekolah aku seperti itu. Jadi di sekolah aku dia tuh pertama kali presentasi tentang yang bisnis, branding, terus ada juga STEM-nya ya yang FBT, REE seperti itu banyak banget, tapi belum tertarik tuh pertama kayak apaan sih kampus Prasmul, lo pernah denger nih sebelumnya kan gitu. Nah awalnya ya udahlah mungkin masuk BINUS aja kali ya, kayak yang udah terkenal gitu. Nah tapi ternyata Prasmul ini datang lagi kedua kali gitu ya ke sekolah aku, dan yang kedua kali ini tuh kayak mungkin ada panggilan Tuhan juga ya, kayak hati tergerak udah, kayak menarik juga ya jurusan REE ini. Karena kan emang dulu aku tuh sebenarnya mau ke Jerman itu juga pengen ngambil energi khusus tapi di Jerman gitu ya. Nah ternyata di Indonesia tuh ada, aku tuh baru sadar pas lagi datangnya yang kedua kali itu. Nah gara-gara itu akhirnya aku datanglah ke info session waktu itu. Jadi ada info session di Prasmul nih, datang kan. Dan waktu itu ketemu sama dosen aku nih yang sekarang yang benar-benar jadi sohib banget lah ya, dosen di RE itu. Nah, mereka tuh ada berdua jelasin aku tentang REE ini. Pertama tuh kayak, wah gila nih keren banget sih, pengen banget gitu ya. Tapi ternyata kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata masuk Prasmul sama pergi ke Jerman harganya sama. itu jadi sebuah ini juga kan, pertimbangan. Wah gimana nih caranya? Waktu itu sampai mikir kayak, wah ini kayaknya nggak bisa juga masuk Prasmul, mendingan ke Jerman aja, harganya sama gitu kan ya, nggak beda-beda jauh. Nah tapi puji Tuhan tiba-tiba pas lagi nyoba nyeleksi masuk waktu itu ya, dapet yang beasiswa, yang awalnya itu beasiswa yang biasa, yang diskon 10 juta ya kalau nggak salah uang DP-nya. Terus tiba-tiba ditawarin untuk mau nggak coba untuk masuk beasiswa yang YSI, yang Scholarship Indonesia waktu itu. Nah di situ aku awalnya kayak, wah ini mah coba-coba aja lah ya, kalau masuk ya berarti puji Tuhan gitu, kalau masuk ya udahlah kampus adanya aja gitu, karena kan harganya lumayan mahal juga waktu itu ya Prasmul. Nah pas nyoba-nyoba ternyata setelah melewati banyak proses itu ya, benar-benar banyak banget belajarnya di situ, kayak keterima dapat bebas uang masuk. Gara-gara itulah akhirnya jadi masuk Prasmul. Awalnya karena itu sih sebenarnya masuk Prasmul. Dan kenapa jurusan RE sebenarnya ini balik lagi ke mimpi aku sih. Jadi emang sebenarnya dulu tuh suka banget sama robotik ya. Jadi pengen ambil jurusannya tuh awalnya mekatronik. Itu semacam robotik gitulah. Tapi koko aku atau kakak aku tuh dia udah ngambil mekatronik. Nah terus pikirannya kayak apa yang bisa diambil ya untuk bisa melengkapi gitu ya. Dan juga aku punya mimpi aku tuh kayak untuk bisa terbang ke luar angkasa, keliling galaksi gitu ya. Nah aku mikir kayak apa sih yang paling dibutuhin untuk bisa eksplorasi luar angkasa? Jawabannya satu, energi kan. Kalau nggak ada energi nggak bisa jalan kan. Nah maka dari situ aku pilih lah jurusan energi sebenarnya awalnya begitu.
Wih, keren banget nih asal-usul kenapa masuk ke Prasmul dan juga jurusan REE. Tapi Kak, aku pengen tahu nih, kan tadi Kakak bilang sebenarnya tujuan awalnya itu ke Jerman dan ternyata uang masuknya itu sama dengan uang Prasmul dan kan dapat beasiswa. Tapi learning prosesnya itu menurut Kakak dari semester 1, 2, 3 melebihi ekspektasi Kakak nggak sih? Atau kayak aduh kayaknya salah nih ambil jurusan di sini kayak kurang masuk, tapi gimana sih dari Kakaknya sendiri? Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Ini aku akan jawab coba dengan sangat jujur ya. Kalau semester 1, semester 2, jujur agak kecewa. Kenapa? Karena pelajaran di pelajaran itu biasa banget. Maksudnya kayak, ini kayaknya udah belajar waktu SMA. Karena kan aku waktu itu asal SMA-nya dari Penabur ya. Jadi emang Penabur itu kan agak harsh ya untuk studentnya. Jadi pas masuk Prasmul tuh malah kayak kaget lah, kok gampang gitu. Semester 2 tuh ya. Tapi pas semester 3, nah ini mulai seru di sini, mulai seru banget. Kenapa? Karena semester 3 itu mulai kelihatan banget nih project based learning-nya. Jadi kita tuh dikasih project, oke, ini project coba kerjain deh, bisa nggak? Bikin ini jadi bisnis, bikin ini jadi prototype sampai jadi, bisa nggak? Nah itu yang nge-challenge pikiran aku kayak, wah ini kayak keren banget, ini menarik banget. Ditambah lagi dosen-dosennya itu suportif ya. Kayak kita mau punya ide apa sama dosen itu dibantuin. Oke, kalau kamu mau bikin kayak gini, nih coba kamu cari deh paper ini. Kamu coba cari gini-gini nih. Coba kamu kontak dia deh. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh mungkin katanya kayak simple ya, tapi buat aku tuh malah jadi satu kayak, oh gila ini dosen suportif banget, enak banget. Kita benar-benar di-accelerate loh learning-nya di sini. Nah itulah kayak aku bilang, untuk teman-teman juga nanti kalau emang tertarik masuk Prasmul, jangan kecewa dulu semester 1, semester 2, mungkin emang kelihatannya biasa aja, tapi percaya semester 3, 4, 5, 6 itu challenge-nya naik terus. Itu seru banget. Gitu sih kalau aku ya. Itu ya guys, jadi jangan kecewa dulu, jangan nyerah dulu lah istilahnya, karena serunya tuh baru mulai dari semester 3 ke atas. Nah, tadi Ando nih sempat singgung masalah project based learning dan masalah buat project gitu. Nah, selama kurang lebih mau semester 6 ya sekarang, Ando? Iya, betul. Ya, mau semester 6 nih, kira-kira ada nggak sih project atau mata kuliah deh yang mungkin berkesan buat Ando dan kenapa itu jadi seberkesan itu buat Ando? Oke. Kalau paling berkesan sebenarnya yang bagian project ya. Jadi yang tadi kita ada namanya Renewable Energy Project. Dan juga kayak Introduction to Energy Engineering. Nah itu kayak banyak semua project based learning. Jadi kita disuruh ngeliat apa sih masalah yang ada di sekitar kita dan solve it gitu ya. Solve-nya itu benar-benar bukan kayak konsep doang, tapi kita bikin prototype. Nah itu yang seru. Apalagi kalau dilombain di Innovair ya. Nah ini menjadi satu tambahan juga, itu seru banget sih. Jadi kalau dibilang yang paling berkesan tuh di project itu, tapi semenjak pandemi ini juga sebenarnya berkesan banget ya untuk learning ya. Itu semua learning yang terjadi itu berkesan banget karena kita banyak belajar kayak gimana cara remote working, gimana cara meeting sama orang-orang yang gak ketemu secara langsung gitu kan, cara nge-handle-nya gimana, itu sih seru sih. Banyak jadinya kalau untuk yang pelajaran. Wih, tapi Kak, dari tadi kan kita ngomongnya tuh tentang akademis nih. Nah, dari Kak Ando sendiri sering ikut yang aktivitas non akademis gak sih, kayak misalnya kepanitiaan ataupun misalnya kompetisi non akademis? Boleh ceritain dong apa aja dan apa yang didapatkan? Oke. Kalau non akademis yang di dalam Prasmul, jujur aku baru 2 ya. Yaitu yang pertama waktu itu pernah join di Liga Prasmul, itu yang pertama banget nih waktu masih maba ya. Sama satu lagi yang ISEC. Jadi ISEC itu aku lumayan lama ya, sekitar 1,5 tahunan lah. Paling berkesan sih pas lagi di ISEC itu ya. Jadi kayak belajar untuk menjadi leader untuk diri sendiri. Nah itu satu yang paling berkesan sih kalau untuk organisasi ya, untuk yang kegiatan non akademis. Nah tapi sekarang juga aku aktifnya lebih ke eksternal sih sekarang. Jadi kayak bareng teman dari universitas lain kayak UI, UB, dari Unpar semua itu gabungan, kita bikin kayak organisasi tambahan namanya Teman Antusias. Kita founded bareng-bareng, kita kerjain untuk yang kayak ngebantu anak-anak yang kurang akses pendidikan di luar sana. Nah, itu hal-hal yang bisa dibilang kayak mungkin kayak selama ini emang masalahnya apa sih anak panti atau apa gitu. Nah itu kita nggak bakal pernah aware kalau kita belum pernah terjun. Nah itu yang membuat aku tuh kayak merasa oke, ini ada sesuatu yang baru, ini sesuatu yang kayak nggak pernah dirasakan sebelumnya, dan ternyata mengeksplor misterius zone atau yang black zone tadi yang kita nggak tahu sebelumnya itu seru banget gitu ya. Banyak banget pengalaman baru sih. Jadi kalau dibilang dalam sebenarnya kegiatan non akademis apa sih pengalaman paling serunya, banyak banget nge-explore sesuatu yang out of the box gitu sih. Jadi itu ya. Jadi
Ando ini banyak ikut kegiatan non-akademis, walaupun di kampus mungkin masih cuma 2, dan di luar udah cukup aktif gitu ya, bareng anak-anak kampus lain. Nah, kalau ngomongin kegiatan non-akademis itu kan nggak cuma panit atau kegiatan volunteer kayak gitu ya. Di Prasmul sendiri itu di semester 1 kita ada magang tuh, atau yang kita sering kenal dengan on the job training. Nah, kalau Ando sendiri waktu semester 1 tuh OJT-nya gimana? Boleh diceritain kayak magangnya di mana, habis itu experience-nya kayak apa? Oke. Ini lumayan panjang juga ya, coba aku singkat ya ini. Waktu semester 1, aku nggak magang. Jadi aku keluar negeri gitu. ISEC, program Global Volunteer, ke Sri Lanka. Nah, waktu itu proyeknya itu tentang proyek lingkungan gitu di sana. Jadi aku beneran ke sana selama 1,5 bulan, sendirian, nggak ada teman dari orang Indonesia, nggak ada teman dari Prasmul. Benar-benar sendiri, dan pertama kalinya keluar negeri sendiri juga. Jadi itu challenging banget sih. Jadi kalau dibilang gimana perasaannya, wah itu dari Sabang sampai Merauke belum selesai kali kata-katanya. Karena banyak banget yang di-explore ya, baru banget gitu. Kayak datang ke negara orang, kita nggak tahu culture-nya apa, kita nggak ngerti bahasanya, mereka juga ngomong aksennya India, susah banget. Itu benar-benar kayak orang yang ansos, orang yang bisu gitu nyampe sana. Bukan karena nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena aksennya susah gitu ya. Tapi dari situ belajar banyak sih. Pertama tentang adaptasi. Jadi kayak karena hal itu aku belajar banget gimana cara bisa adaptasi dengan lingkungan. Karena tuh ekstrim banget ya, waktu itu sampai pernah merasa homesick ya. Baru hari ketiga itu udah nangis, udah pengen pulang. Baru hari ketiga ya nyampe sana. Karena makanannya susah gitu ya. Tapi di situ aku belajar kayak ternyata emang namanya hidup gini ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, dan itu yang ngebuat hidup kita menjadi berwarna gitu ya, itu yang bikin asik. Nah itu sih kalau magang semester 1. Nah jadinya karena magang semester aku 1 tunggal lakuin, nah masuklah yang semester 3 nih, kan libur ya semester 3. Nah aku tuh di semester 3 magang jadi konsultan di namanya Central System Consulting. Itu bukan Big Four kayak BGC, bukan kayak PwC, bukan, tapi dia semacam konsultan untuk performance. Jadi kayak untuk meningkatkan suatu performa dari bisnis lah perusahaan gitu. Dan waktu itu aku dapat jobnya di bagian FRP, atau kalau kita bisa sering lihat itu pipa buat Pertamina ya, buat ngalirin minyak. Nah yang kayak begitu aku waktu itu magangnya di situ jadi konsultan buat pabrik yang ngeproduksi gituan. Gitu. Dan waktu itu dapat jobnya sih bukan yang ngerjain fotokopi, bukan yang disuruh-suruh bos, bukan, tapi beneran aku dikasih project sama atasan aku, disuruh ngerjain, oke, bisa nggak kerjain ini, challenge-nya ini, problemnya ini, apa solusi lu? Nah, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar jadi konsultan. Kita nanya-nanya lah, kita mesti berani keluar dari zona nyaman, kita mesti berani dimarahin, kita mesti berani nge-approach orang yang batu banget gitu ya. Itu seru banget sih. Gitu. Wah, aku amazed nih dengan pengalaman dari Kak Ando. Tapi Kak, aku jadi penasaran sekarang. Itu kan semuanya aktivitas saat offline ya. Tapi kan sekarang datangnya pandemi, kita semuanya online. Ada perubahan nggak sih? Apa masih seru? Apa kayak, aduh kayaknya aku rindu nih dengan aktivitas saat offline. Kalau dari Kak Ando gimana sih pendapat Kakak tentang online learning ini? Oke. Tentang online learning ini sebenarnya bisa dibilang agak surprising ya. Jadi biasa kan dari dulu kita emang selalu ada interaksi manusia ya. Nah pas lagi nggak ada interaksi manusia tuh rasanya kayak kosong ya. Kelas datang, belajar, ngerti aja belum tentu. Terus udah tidur lagi. Bener. Ditambah lagi, dulu kita biasa kelas jam 8 pagi, kita bangun jam 7, kita siap-siap, kita jalan. Atau nggak bangun jam 6 gitu ya. Sekarang kelas jam 8 pagi, kita bangun jam 8, itu juga bisa. Nah itu suatu experience yang berbeda ya. Jadi pas lagi masuk kelas tuh otak belum siap, makan belum, ini belum gitu ya. Dan tambah lagi ketika online learning itu orang menjadi kayak perpindahan antara satu jadwal dengan jadwal lain itu cepet banget. Nah ini yang ngebikin kayak mungkin lebih exhausted ya, lebih capek. Apalagi kalau kita nggak biasa untuk bekerja lama gitu ya, kayak misalnya jam 8 pagi sampai jam 2 siang ada meeting gitu ya. Itu kan berat banget ya. Jadi emang selama online learning ini sih lebih ke arah sana sih, lebih ke arah kayak kaget. Wah gila, ternyata kalau online learning tuh mungkin kelihatannya enak ya, tapi ternyata dari secara jadwal, dari secara workload, itu berat banget gitu ya. Tapi satu hal yang paling seru dari online learning adalah kita tuh bisa sangat-sangat produktif. Kita bisa pindah dari jadwal satu ke jadwal lain tuh benar-benar kayak 1 menit, 2 menit, 5 menit gitu ya. Kayak aku ngikut ini, itu barusan habis meeting sama tim gitu kan. Kita benar-benar kayak loncat, habis ini loncat lagi. Nah itu yang bisa membuat kita kayak, oh tiap hari kita nge-achieve lebih banyak ya ternyata, gitu sih.
Jadi kalau dengar ceritanya Ando nih kayak online learningnya seru dan padat gitu ya, pindah-pindah. Nah, tapi gini nih, tadi di awal-awal nih Ando kan sempat bilang alasan masuk Prasmul juga kan gara-gara dekat sama dosen. Maksudnya ketemu dosen REE pertama kali yang sekarang udah jadi sohib gitu. Nah, boleh dong diceritain kayak gimana dosen-dosen di Prasmul khususnya di REE apa seru-seru dan mungkin ada pengalaman yang menarik gitu sama dosen, boleh diceritain. Oke. Kalau pengalaman menarik tuh banyak banget ya. Jadi dosen aku tuh ada Bu Lina, ada Pak Fidel, ada Pak Indra, ada Pak Yudi juga, itu semua dosen-dosen yang benar-benar berjasa banget lah ya di dalam perkuliahan aku. Kalau dibilang kegiatan yang menarik itu banyak banget, pernah diajak riset juga, pernah diajak untuk company visit ya, benar-benar kayak mau nggak nih ada kenalan, yuk kita kesana gitu kan. Itu pernah juga dikasih kontak, dibantu ya dalam untuk risetnya, untuk nyari data kayak gitu, kita dibantu banget. Jadi benar-benar enaknya sih dosen RE ini tuh benar-benar kayak sangat friendly ya, sangat suportif banget. Beda dengan kata-kata orang yang kayak dosen tuh killer, dosen tuh galak, dosen tuh gini, begono, apalah gitu ya. Dengar-dengar cita-cita orang gitu ya dari kampus-kampus lain. Terus aku kayak nggak relate, kenapa galak? Ini dosen baik kok. Ini enak banget, dosen di chat jam 12 malam aja jawab loh. Jadi kayak benar-benar teman gitu ya. Itu sih yang ngebuat aku dosen tuh enak banget di sini. Wih, aku baru tahu nih kalau seakrab itu ya kakak dengan dosen-dosen yang ada di Prasmul. Wih, berarti tentunya dosen-dosen di Prasmul itu keren-keren banget nih. Nah, tapi kak, kalau kita ringkas nih dari awal sampai sekarang, pengalaman-pengalaman dari Kanando, boleh nggak kakak kasih satu kata nih yang paling menggambarkan jurusan REE yang kakak tekuni sekarang ini? Terus bisa juga dijelasin kenapa pilih kata itu kan? Oke. Satu kata ya? Satu kata doang ya? Nggak boleh satu kalimat? Iya, satu kata aja. Nggak boleh. Satu kata. Satu kata, dua kata deh, never flat. Oke, boleh. Kenapa tuh? Kenapa never flat? Jadi kayak aku bilang tadi, benar-benar selama perkuliahan itu banyak banget hal yang nggak terduga terjadi dalam hidup. Itu benar banget kayak dari tadi ya, pertama semester 1 tiba-tiba keluar negeri, hampir nggak jadi keluar negeri juga karena takut gitu ya, dan nyampe sana mau pulang tiba-tiba, terus di semester 2 ada kejadian masalah juga, semester 3 disuruh magang, dikasih project yang benar-benar gede banget gitu ya, padahal masih kayak maba kan hitungannya. Terus semester 4 dipercayakan project lagi, semester 5 gimana, itu kayak sesuatu yang kayak kalau orang tuh ngerasa kayak aduh kuliah gini-gini aja, kuliah kok bosen ya, aduh kayak gak salah jurusan deh. Nah itu beda banget sama aku, yang aku rasain tuh gak gitu. Kayak di sini tuh gak ada kata bosen sih di kuliahnya, karena emang benar-benar kayak fluktuasi gitu loh, kayak never flat, kayak life is never flat lah ya, kayak Citato gitu ya. Benar-benar selalu ada up and down-nya gitu. Jadi kadang-kadang seneng banget, kadang-kadang sedih banget, kayak benar-benar pengen keluar kuliah rasanya gitu, capek banget. Tapi setelah itu pasti ada roda berputar lagi ke atas, kayak diapresiasi lah sama dosen, atau nggak menang lomba lah, atau gimana. Nah itu yang aku rasain sih ya, pengalaman selama kuliah. Dan di REE tentunya. Nah, itu ya tadi dari REE dan dari Prasmul pada umumnya juga sih sebenarnya never flat gitu. Jadi pasti akan selalu ada tantangan dan keseruan di setiap prosesnya gitu. Nah, terakhir nih Ando, sebelum kita closing nih, boleh dong kasih pesan atau kesan nih ke adik-adik SMA mungkin yang lagi bingung atau galau nih nentuin pilihan, boleh sekalian diajak juga nih masuk REE Prasmul. Silahkan Ando. Oke. Kalau aku sih cuma bisa bilang jalanin aja dulu. Meskipun kalian bingung, meskipun kayak aduh bingung mau masuk ini atau masuk ini ya, banyak bertanya sama diri sendiri, jalanin aja dulu. Jangan kebanyakan mikir, kesempatan gak pernah datang 2 kali. Jadi kalau kalian masuk Prasmul, masuk sekarang, jangan nunggu lama-lama. Karena apa? Ingat, ketika kita satu hari diem, ketika kita satu hari bingung, itu ada banyak 1000 orang nunggu di luar sana untuk bisa masuk Prasmul. Selalu ingat itu. Jadi ingat selalu untuk ngambil kesempatan, jangan pernah lepasin kesempatan. Kalau ada depan mata, langsung ngambil. Itu sih kalau dari aku. Wah, aku udah gak bisa berkata apa-apa sih dengan kata-kata dari Kak Ando. Udah tepat, jelas, dan ngena di hati. Kalau kalian gak
ngerti apa yang dimaksud, putar ulang videonya dan kalian harus dengar lagi kata-katanya nih. Nah, tapi teman-teman, acara kita di Share Your Experience bersama Kak Ando berakhir sampai di sini. Aku mau ngomong sekali lagi nih, aku juga sampaikan dari semua tim dari Share Your Experience untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Kak Ando nih karena udah share pengalaman dan juga hal-hal yang menarik yang didapatkan di Prasmul. Nah, oke teman-teman, nantikan terus Share Your Experience. Makanya see you on the next show. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua.